Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Nur Afifah NIM T2019-1094 akan membahas tentang buku bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah karya Dr. Mulyadi SAG MPD. Di sini kita akan membahas bab 7, yakni tentang etika bimbingan dan konseling. Nah, pada bab 7 ini terdapat dua sub pembahasan. Yang pertama yaitu kode etik bimbingan dan konseling, dan yang kedua standar etik bimbingan dan konseling. Ya, mengapa sih ada dua sub bab pembahasan tersebut? Karena etika di Indonesia disebut dengan kode etik, sedangkan di Amerika Serikat disebut dengan standar etik. Sebab yang pertama yaitu kode etik bimbingan dan konseling. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih etik itu? Etik menurut tinjauan etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti etika, kesusilaan, kemudian adat istiadat atau kebiasaan. Namun menurut Kamus Bahasa Indonesia, etik berarti ilmu pengetahuan mengenai asas-asas akhlak atau moral. Etik juga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang termasuk dalam asas-asas tingkah laku, yaitu yang pertama, ilmu tentang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua yaitu nilai atau asas tentang tingkah laku manusia, dan yang ketiga yaitu nilai dari sesuatu, entah itu baik buruk, sah atau tidak, kemudian halal atau haram, dan lain-lain. Menurut terminologi, menurut ahli Asmaran AS, beliau mengemukakan bahwa etika merupakan suatu ilmu untuk menentukan perbuatan manusia itu baik atau buruk ditetapkan menggunakan akal pikiran. Definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa etika itu pertama, dilihat dari objek pembahasannya, maka etika ini berupaya membahas segala persoalan atau perbuatan manusia. Kedua, jika dilihat dari sumbernya, maka etika berasal dari pemikiran atau filsafat. Dan jika dilihat dari objek pembahasan dengan ilmu lain, maka etika itu berhubungan dengan ilmu psikologi, antropologi, sosial, politik, dan lain-lain, karena membahas mengenai perbuatan manusia, dan perbuatan manusia itu berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut. 4. Jika dilihat dari fungsinya, maka etika berfungsi sebagai penilai, penentu dari sikap atau perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu pengertian kode etik. Kode etik ini berasal dari dua kata, yang pertama kode dan yang kedua etik. Kode merupakan kumpulan peraturan dan etik merupakan akhlak. Jadi, kode etik di sini adalah kumpulan peraturan yang telah disetujui oleh masyarakat tertentu yang dijadikan sebagai landasan dalam bertingkah laku. Yang kedua yakni standar etis. Nah, standar etik ini cakupannya lebih luas daripada kode etik. Mengapa? Karena standar etis ini dirumuskan oleh Association of Counseling and Development yang terdiri dari beberapa dimensi, yaitu standar umum. Standar umum di sini merupakan mencakup yang pertama tanggung jawab konselor kepada klien, yang kedua kemudian melayani klien yang sebaik mungkin, kemudian yang ketiga yaitu menyelesaikan salah penafsiran, dan selanjutnya yaitu konselor tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari klien. Standar dalam hubungan konseling. Nah, dalam hubungan konseling ini mencakup mengenai pelayanan konselor kepada klien, yaitu dengan sebaik mungkin menghargai klien. Kemudian yang kedua yaitu menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga menggunakan alat perekaman dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga itu hubungan dan konseling ini bersikap rahasia. Jadi, konselor diharapkan dapat menjaga rahasia dari klien dengan sebaik mungkin agar klien merasa nyaman dan percaya sepenuhnya kepada konselor, karena klien merasa
permasalahan yang dihadapi itu merupakan aib yang tidak perlu diumbar atau orang lain itu tahu. 3, yakni standar pengukuran dan evaluasi, di mana dalam proses bimbingan konseling ini dilakukan suatu pengukuran dan evaluasi yang tercakup dalam standar pengukuran dan evaluasi, yaitu yang pertama, konselor dapat memberikan hasil tes kepada klien dengan sejujurnya sehingga klien dapat mengetahui hasil tes tersebut. Dalam memilih tes yang digunakan, harusnya konselor dapat memilih dengan baik mengenai validitas dan reliabilitas. Melaporkan hasil tes diperlukan sebuah skor agar hasilnya itu cermat dan tidak ada salah penafsiran. Tes hendaknya dilaksanakan dalam waktu yang sama sehingga hasilnya pun tidak berbeda. Tujuan dan hasil tes hendaknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada klien. Jadi sebelum tes itu dilaksanakan, maka perlunya komunikasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada klien. Maksud diadakannya tes secara eksplisit diharapkan agar hasil tes tersebut bisa benar-benar sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Konselor seharusnya berhati-hati dalam menentukan norma dalam melakukan tes agar tidak salah dalam menentukan standar. Setelah pembahasan mengenai bab 7, yaitu etika bimbingan dan konseling, yang memiliki 2 pembahasan, yaitu kode etik bimbingan dan konseling dan juga standar etik bimbingan dan konseling. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.